Ini adalah sepiring kulit sapi mentah. Sangat amis. Orang biasa mungkin akan merasa mual hanya dengan menghidunya. Tapi seorang gadis ini hanya masukkan mulut dan secara pelan menelannya. Raja Yeonsan dengan bersemangat melompat turun. Bergegas di depan wajah gadis itu. Dan bertanya umurnya dan namanya. Bagaimana rasa ketika makan makanan ini? Sedikit sedih. Jawabannya membuat semua orang tidak terduga. Raja Yeonsan menangis setelah mendengar ini. Segera menjadikannya Zhou Yuan. Artinya mutiara di bumi. Kemudian melihat wajahnya, dapat dikatakan bahwa ini adalah periode tergelap dalam sejarah Korea. Pejabat jahat memanipulasi pengadilan utama. Hanya membuat raja senang. Tangan akan memegang kekuatan tak terbatas. Setiap hari mereka menemukan gadis cantik di mana-mana. Bawa kembali dan tawarkan kepada raja. Ambil mangsa dari hutan. Maka dirinya juga akan menjadi gemuk sebagian. Raja Yeonsan tenggelam dalam alkohol dan kecantik setiap hari di rumah hijau. Hari itu seseorang memperkenalkan seorang gadis baru. Bukan hanya Seojung tidak takut pada pejabat kejam Sung Jae. Dan berani bertaruh dengannya. Setiap kali raja menghabiskan semangkok alkohol, dia akan melepas sebuah pakaian. Jika menghabiskan semua alkohol, Sung Jae akan menang. Jika pakaiannya masih ada, gadis itu menang. Seojung mulai melepas dari bros sampai cincin di tangannya. Dengan setiap botol alkohol dituangkan ke dalam perut. Pakaian gadis itu juga secara bertahap jatuh. Sung Jae minum setengah pot dalam satu napas. Kemudian muntah setengah lagi. Itu sangat sialan. Seo Jae tentu saja tidak mempermainkannya lagi. Berlutut dan menangis dan memohon pengampunan. Ketika Sung Jae marah, ayahnya berlangkah masuk. Dari sini dia mendapat kabar mengejutkan. Raja Yeonsan pernah pergi berburu dan berkompetisi dengan adiknya. Dua pengguna mempertaruhkan nyawa mereka. Jika Raja Yeonsan menang, nanti adiknya akan mati. Tentu saja, sang adik harus menggunakan semua kekuatannya. Dan Raja Yeonsan kelelahan karena alkohol dan kecantikan. Seberapa sering Anda bisa melewati goyangan ini? Bahkan di setengah jalan dia muncul ilusi. Dijatuh dari kuda sangat menyakitkan. Raja Yeonsan kalah jadi dia melampiaskan kemarahannya pada pejabat. Dengan dalih membersihkan seluruh kerajaan. Pada saat yang sama memberikan ayah dan anak kekuatan yang lebih besar. Sehingga mereka dapat mempercepat untuk menemukan selir untuknya. Sung Jae dengan penuh semangat menatap gadis di depannya. Melihat dia menari ilmu pedang, tanpa sadar tenggelam dalam kenangan. Sangat mirip seorang gadis. Bahkan Raja Yeonsan pergi ke sebelahnya, dia juga tidak menyadari. Raja Yeonsan memandang pejabatnya juga jatuh cinta dengan keindahan. Hanya dengan bersemangat menertawakannya. Sejak dia jatuh dari kuda terakhir kali, Raja Yeonsan mengambil kesempatan untuk menekan semua orang yang menyuarakan oposisi. Tempat ini berubah menjadi pengadilan. Tidak siapapun berani untuk bernasihat lagi. Dia memberikan hak untuk dua ayah anak Sung Jae. Memerintah mereka untuk mencari gadis paling cantik di negara kembali. Kedua pejabat yang jahat ini menggunakan bulu ayam sebagai kartu perintah untuk mengambil kesempatan menyudutkan pejabat lainnya. Tidak hanya mencari di orang biasa, tetapi juga menangkap istri dan putri lawannya untuk membayar. Hari itu Sung Jae berjalan-jalan di jalan. Menemukan mangsa yang baru. Hasilnya adalah melihat pertunjukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Momen ketika pemain melepas topengnya. Sung Jae membeku. Di dunia ini bagaimana mungkin seorang gadis menyentuhkan hati orang lain begini? Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya putri tukang daging. Setelah pertunjukan selesai, Sung Jae mengikuti gadis itu. Ingin menangkapnya untuk memberi penghormatan kepada Raja Yeonsan. Tanpa diduga, di tengah jalan, dia bertemu dengan penyergapan, gadis yang sama yang menyelamatkannya. Karena diselamatkan olehnya jadi Jung Jae memutuskan untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, istana ini sangat kejam. Seorang gadis tukang daging tinggal di sana bahkan bagaimana dia mati, dia juga kurang tahu. Tapi gadis itu berlutut dan memohon pada Sung Jae untuk memberkatinya. Hanya berharap untuk menukar kesempatan masuk istana. Sung Jae melihat gadis ini sekali. Berpura-pura tidak mendengar. Tapi dia masih memohon dengan sungguh-sungguh. Apakah karena status selir itu rendah? Sung Jae menjawab jika tahu itu sangat bagus. Kemudian berbalik tubuh dan pergi.
Sung Jae berpikir itu hanya takdir sekali. Tanpa diduga keduanya ketemu lagi sudah ada di pemilihan selir. Sung Jae ingin gadis ini menghindari putaran ini. Tapi tanpa diduga, dia masih berpikir untuk menyelinap ke sini. Dia masuk ke sini bukan untuk mendapatkan sayangi dari raja. Ialah membunuh raja. Sung Jae tahu dan tidak menahan lagi. Tidak peduli bagaimana mencegahnya. Dia masih ingin membalas dendam. Sung Jae tidak ada cara lain. Selama laporan kepada Raja Yeonsan, berlutut dan memohon kepada raja untuk memberikannya kepadanya. Sebagai seorang pejabat besar, bagaimana mungkin dia tidak tahu berapa hasilnya? Mereka berdua mulai kehilangan cinta mereka. Raja Yeonsan adalah raja paling kejam dan tercela dalam sejarah Korea. Dia memaksa para pejabat untuk memilih selirnya. Dan mengusir semua siswa di istana. Biarkan selirnya berlatih di sana. Satu set gigi biasa. Sepasang kaki ramping panjang. Sebuah kulit halus. Tubuh yang hangat. Ini hanya adalah syarat paling dasar. Akan ada pelatihan yang lebih intens di belakang. Harus bisa menghancurkan buah labu, mampu menahan makanan amis. Semua hal ini harus lewat. Kemudian minum obatnya dan rasakan sendiri. Jika menyelesaikan semua kondisi ini, itu bisa menjadi wanita raja. Kompetisi dengan cepat mencapai tahap yang paling intens. Tingkat debit sangat cepat. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, pemenangnya adalah salah satu dari dua gadis ini. Pesaing Dan Hee menggunakan koreografi untuk menyenangkan raja. Kemudian dia akan menghancurkan lawannya dengan heroisme. Raja Yeonsan sudah terbiasa melihat wanita cantik, belum pernah melihat gadis seperti ini. Bahkan ratu di sebelahnya dia juga tidak peduli. Pembunuhan para pejabat besar dilakukan tepat waktu. Mereka ingin membunuh Raja Yeonsan dengan panah tepat di bawah bidang seleksi ini. Tapi panah karena pemblokiran Sung Jae telah tersesat. Pembunuhan ini sudah gagal. Karena itu, Raja Yeonsan sangat marah. Tambahkan kekecemburuan putranya. Dia mulai memurnikan seluruh pengadilan sekali lagi. Dan untuk bersenang-senang, terpaksa gadis-gadis itu menarik panahnya sendiri. Untuk membunuh keluarga dirinya. Pembersihan akhir dimulai. Di antara selir, hanya dua yang tersisa. Raja Yeonsan senang melihat mereka berdua. Bagian ini saya akan membantu Anda dengan jelas melihat. Benar-benar tidak ada kata untuk diucapkan. Akhirnya pemenang adalah Dan Hee. Dan Hee saat melayan raja juga sangat cantik. Dia harus membalas dendam untuk ayahnya. Tapi ketika dia bertindak karena banyak kata, harus dihentikan tepat waktu. Pembunuhan gagal. Tentu saja, semua akan dimarahi. Pada akhirnya hanya sendiri Dan Hee. Raja Yeonsan ingin pejabat membuktikan kesetiaannya. Jika siapa sudah tertarik padanya, maka membunuhnya dengan tangan diri. Sung Jae menuangkan racun ke mulutnya. Lalu ludahkan ke mulut gadis itu. Dia juga tidak bisa menahan lagi. Sung Jae memaksa raja masuk ke kamar kecil untuk memaksanya melepas pakaiannya. Raja Yeonsan berlumuran darah. Sung Jae lalu menusuk pahanya dengan pedang. Lepaskan semua babi di kamar keluar. Pejabat di luar juga telah datang dan bekerja sama dengan di dalam. Bergegas ke dalam istana. Dan Hee saat ini juga bergegas. Mulai anggar dengan orang bertopeng. Sukses menang tapi berhati lembut. Ketika pria itu lepaskan topeng, pria itu adalah Sung Jae. Dia menaruh semua kebenciannya pada pedang dan menikam dirinya sendiri. Ayahnya juga gila. Pikir itu karena Dan Hee jadi hubungan ayah anak berubah. Segera ingin membunuhnya. Tapi pejabat jahat dari luar tiba-tiba bergegas. Di bawah saran Sung Jae, Dan Hee dikeluarkan. Kemudian sebuah api dibakar di tempat ini. Kisah ini sampai ini berakhir. Adalah seorang pejabat jahat yang tidak khawatir melakukan hal-hal buruk di istana kekaisaran. Kenapa jatuh cinta? Endingnya juga sangat menarik. Itu sangat benar, cinta membuat orang-orang menjadi buta.